Jadi hari ini kita kedatangan teman. Teman bukan tamu ya. Bukan tamu. Enggak, teman yang bertamu. Teman yang bertamu, yang udah diundang. Gue pernah sekali tuh, gue ke perpus. Gue bukan anak perpus sih, pernah ke perpus, pernah perpus. Gue ngeliat ya sikonnya emang dingin cuy, dingin, sepi. Abis itu ada musik-musik, ya gitu deh gitu. Dia senderan cuy, gila. Sewot gak sih lu? Terus dia ngasih iri. Lu harusnya ngajak gue dong. Gue sampai begini. Wah, besok gue cobain aja. Gue punya prinsip memang dari dulu, ketika gue berawal dengan baik, ya pada saat di akhir ya gue juga harus baik cuy. Yang mutusin siapa dulu? Hah? Yang mutusin siapa? Lu apa dia? Yang mutusin gue. Oh, sombong. Sombong. Kalau nggak salah gue, cuma simple. Permasalahan cuma satu, gara-gara keyakinan doang. Kok bisa beda ya? Iyalah, gue yakin sama dia, dianya nggak yakin sama gue. Repot, ya kan? Iya, ini gara-gara itu doang sih sebenarnya gitu. Dia nggak yakin sama lu yakin sama dia. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Ya jelas lah. Enggak, kalau dia ngomong gitu, asa dia yang mutusin, ngapa lu mutusin? Tim beda pacaran sama senior sama junior. Bedanya ya gue lebih nyambung sih kalau sama yang junior itu, artinya sama karena masih sama-sama muda nih Pak ya. Gue masih muda nih. Iya, masih muda. Jadi ya lebih ya udah kita senang-senang bareng kayak Tapi gitu. jadi lebih sering ngalahnya enggak? Sering ngalah enggak? Itu justru yang enggak didapat dari gue, yaitu kita sama-sama batu. Selamat datang dunia tenang. Mari dengarkan podcast kepedean. Podcast kepedean. Podcast kepedean. Setelah dari pacaran senior junior, lu pernah nggak punya pengalaman nih? Nikung. Wah, lu nikung. Lu pernah nikung? Pernah. Apa lu pernah ditikung? Iya. Gue pernah nikung, ditikung juga pernah. Wih. Gitu. Tapi kalau emang gue nikung emang karena gue kesel ya cuy ya. Jadi tuh emang tuh cewek cakep banget, cakep, tinggi ya kan, Tinggi. kurus, kayak Lidian tau. Wah. Iya Ada yang persen yang asik. dia pedes banget. Jadi gue itu deket sama dia, habis itu dia bilang ke teman-temannya, gue nggak bakal mau sama lu Ran. Gue udah punya cowok, gue udah 4 tahun cuy sama dia. Merasa tertantang dong. 4 tuh, tertantang. Soalnya gue berpikir dukun mana? Ya, karena pas dia udah kebetulan dia orangnya suka suka posting di sosial media dia kalau lagi galau gitu kan. Pas dia lagi galau tuh ya kan, gua tikung bu. Kadang cowok gitu cowok. Iya ya kan. Wah, lagi longgar nih. Dia update, gue pernah, kalau nggak salah dia pernah update gini, posting, kamu kemana sih? Aku kangen sama kamu. Nah, kesempatan nih gue ya kan. Gue datang ke kosan kasih bunga. Ini buat kamu. Bukan lu yang gue tunggu. Siapa? Iya, amit-amit jangan. Gitu. Tapi akhirnya jadian. Alhamdulillah jadian. Waduh, berarti lu menari-nari di atas penderitaan orang lain. Lu nari nggak? Tadi lu nari. Nari sih gue. Gitu. Tapi kalau waktu dulu nikung, kalau ditikung? Kalau ditikung pernah gue ditikung. Gitu. Jadi ditikung tuh rasanya lebih sakit kali ya? Enggak, lebih sakit. Orang yang ditikungnya lebih ganteng gitu. Oh, jadi lu wajar ya? Wajar apa? lebih sadar diri. Lebih sadar diri. Kalau lebih jelek dari gue emosi cuy. Lebih sadar diri. Bagus. Lebih sadar diri. Tapi sepanjang dia bagus, jadi sadar diri cowok. Kalau emang wah dia lebih bagus daripada gua. Iya, gue mundur. Gua mundur. Lu malah memotivasi pacar untuk Iya. Sama dia aja. Iya, jangan Udah sama dia aja jangan sama gue. Gue bukan orang baik, dia orang baik gitu. Makanya jadi orang jahat. Klise itu. Iya, kalau kata orang pacaran, kamu terlalu baik buat aku. Jangan jadi orang jahat. Iya. Baik-baik. Kan, tapi berarti kan. Tapi lu pernah punya pacar di kampus itu LDR-an pernah nggak jarak jauh? LDR. Apa pacar lu deket-deket aja lingkungan situ aja? Iya. Lingkungan situ-situ aja sih. Oh, jadi tapi berarti nggak pernah punya pacar pengalaman, lu nggak Jauh. pernah jarak jauh, pacaran jarak jauh. Nggak pernah jarak jauh. Tapi kalau gue nganter ke rumahnya yang jauh ada. Oh. Ada. Gue pernah punya mantan, dia rumahnya di Kerawang. Tahu Kerawang? Tahu. Lu Yang pacaran ada goyang kerawang itu. Iya. Lu pacaran apa dia? Aduh, emang Kerawang banyak padi? Nggak tahu. Aduh. Berarti lu jauh nganterin, tapi dia ngekos. Dia ngekos. Wah, daripada kita bahas kosan aja. Bisa di kosan ngapain? Itu yang menarik itu. Aduh.
Enggak apa. Jadi lu setiap weekend lu nganterin dia. Enggak setiap weekend sih kadang gitu. Kadang Gua. Tapi berarti kalau misalnya dia punya pacar, lu punya pacar kan dia jauh dari orang tuanya. Lu lebih di ini enggak? Lebih di rasanya tuh lebih kayak lebih bertanggung jawab. Iya. Banget, Lebih dibutuhkan lah sama Lebih dia. dibutuhkan karena dia jauh dari siapa-siapa dia. Dan gue memang kalau mau pacaran, ini dari SMA ya, gue dari SMA, gue pacaran, gue harus orang tuanya harus kenal gue dulu. Oh. Gitu, orang tuanya harus kenal gue dulu. Ya lebih enak sih untuk Nah itu salah satu perbedaannya juga tuh antara SMA sama kuliah. Kuliah betul. SMA sih takut cuma ketemu orang tua. Katanya pegang gua. stasiun galnya sendiri kan. Iya. Jauh. Tapi bisa gitu ya takut. Berarti kalau kuliah mah lebih gue mau ketemu dengan orang tua. Gue harus ketemu orang tuanya gitu. Makanya mantan gue di kuliah ya gue kenal sama orang tuanya. Jadi lebih dewasa Lebih itu juga dewasa. tuh. Lu berarti setelah nikung lu pernah tapi ada juga cong seru cong jangan kuliah tuh pengalaman satu cewek Rame-rame nih. diabrak rame-rame cong Istilahnya itu bukan yang negatif ya. Iya. Satu cewek disukain rame-rame Iya, tahu. itu kan pengalaman juga itu kan pasti ada juga kayak gitu Ada. Gue juga ada sih kayak gitu. Jadi gue gue di kampus punya geng gue. Ya maaf nih gue punya geng. Ada 5 orang. Geng. Paling ditakutin nih. Iya. Ada totok tidak dia sama orang-orang kantin wah utang lagi Ngutang lagi. Iya ngutang lagi. Gitu jadi gue punya geng 5 orang ganteng-ganteng. Utang mula matang. Nah punya target cewek di satu kelas juga. Ya udah tuh kita sportif tuh ngedeketin ya udah tapi jangan saling tapi tahu temen lu tahu 5 gitu tahu dia Segitu ya. jangan-jangan taruhan Gua nggak taruhan enggak. lu takut ya Ketahuan dia, ketahuan. Gitu ya udah akhirnya ya sayang gue tahu gue tipe kalau orang udahlah teman gue mau tapi ya gue mundur. berlima itu saat lu suka satu cewek ganti-gantian maksudnya ganti-gantian udah Randi lu duluan deh Duluan, coba lu udah sana. berhasil gantian sih Baru gua, apa lagi gitu. sih apa langsung barengan aja kita berlima Barengan gue langsung. Terus tapi ada yang dipilih nggak? Ada. Oh ada. Dan alhamdulillah ya sampai nikah. merit sekarang dia. Alhamdulillah nggak sama lu Enggak. Salah orang lagi. Salah orang lagi. lu sebenarnya datang ke sini buat dibully doang Aduh tolong aku. Aduh rambut gue beratang. Jadi pacarnya juga ngerusak tongkrongan nggak tuh? Enggak ngerusak Jadi enggak ya? oh jadi kan kadang ada gitu ya Iya, ribut sampai ribut. teman Ya enggak lah. Ya pacar teman-teman gitu. Terus kalau lu pacaran, waktu lu punya pacar, lu tetap nongkrong nggak sama tongkrongan lu? Apa lu hilang? Gini loh, gue juga bingung. Gue sebenarnya mau nongkrong sama teman-teman gue. Tapi banyak teman-teman gue bilang, Randi mentang-mentang punya pacar hilang dari tongkrongan gitu. Sebenarnya bukan hilang sih, tapi memang ada waktu atau momen yang gue sekarang harus membagi loh. Gue punya cewek ya gue sekali 2 kali atau gue sama cewek gue kayak gitu. iya tapi lu sekali 2 kali apa setiap hari Apa nih kan? Minum obat? Tergantung situasi. enggak ini kan gue baru sekali 2 kali sama cewek gue ya kalau temennya tanda kutip nih kalau temennya berarti protes berarti kan sering cong nggak mungkin jarang sering berarti dia hanya muncul di saat galau gak punya pacar nongkrong lagi Iya nongkrong lagi. Susah aja, nggak punya duit ya. susah ini bikin tongkrongan bubar nih Kayak gini nih. Kalau nggak punya duit justru gue balik ke tongkrongan sih. Oh gitu. Kalau nggak punya duit, kalau punya duit ya gue cabut gitu. jadi temen Kebangetan. Bukan kepengen, kebangetan. bikin podcast kebangetan lu kan Iya gitu. iya kadang gitu ya punya kalau belum punya pacar nongkrong bareng-bareng tapi enggak gue bilang kan bini gue satu tongkrongan jadi gue nongkrongnya bareng-bareng sama teman-teman semua Lu dihancem kali, Cong. wah Apa digerebek sama tapi apa? bagi gue lebih enak loh Cong pacaran satu tongkrongan itu Cong jadi kita sama teman tuh masih bisa Masih bisa ngobrol gitu ya. nah, ini ya lebih enak begitu jadi kalau bagi gue kalau opini gue tapi mungkin ada juga kan orang memang kalau udah punya pacar pengennya berdua aja. Ada. Mereka kan kemana aja berdua, ini berdua pulang biasa nongkrong habis dia nggak nungguin depan kelas Cok. Iya enggak? Bucin. Temennya pacar lagi masuk di kelas di depan aja nongkrong gitu nungguin. Ada begitu tuh emang gitu. Kan apa jangan lu pernah ngalaminnya begitu? Enggak pernah. Tapi gue cuma pengen bilang sih ya ketika lu lagi nongkrong tiba-tiba lu punya pacar ya lu sebagai teman juga harus ngerti juga gitu. Harus jadi ngerti. saling inilah ya. Karena si teman lu nih ya sekarang udah punya cewek, ya dia harus kadang-kadang harus ngebagi juga waktu gitu kan.
Dan buat cewek-cewek nih yang sering nuntut cowoknya, udah jangan nongkrong udah sama aku, lu nggak bisa gitu cuy. Iya, kan punya kehidupan lain juga gitu. Belum tentu kita selamanya. Ntar kalau putus, lu balik ke siapa? Dibuang di tong sampah. Jadi emang kalau punya cewek yang ngerti sih enak. Kalau punya cewek yang nggak ngerti kan jadi ribut mulu, Cok. Pasti. Kan dikit-dikit berantem gara-gara yang nggak harus diributkan. Itu nggak penting jadi. Iya, jadi semoga ya cewek-cewek bisa saling mengerti lah. Temennya mengerti, pacarnya juga saling mengerti. Jadi enak jalaninnya semua. Terus setelah tadi kita ngomongin bahas satu cewek dia berkelamin rame, Cok. Tapi kan di kampus sama SMA nih, gue sih nggak tahu kalau di SMA itu cowok yang bawa motor atau cowok yang bawa kendaraan tuh bakal lebih mentereng, menawan juga. Bakal lebih menawan dibanding cowok-cowok yang kalau kata Panji kemarin itu apa namanya naik losbak. Naik losbak. Losbaknya ini nge-BM sama gerobak sampah. Dikata gue botol bekas dari mana gue lah. Yang ada produknya. Kalau kata lu begitu nggak di kampus? Jadi kalau orang yang punya kendaraan itu bakal lebih mempesona lah. Menarik. Kayak lu kan gue tahu nih. Lu kan zaman kuliah kan lu kan bawa motor, sepeda, mobil pernah. Delman pernah. Enggak. Jadi emang nggak waktu lu beda nggak waktu lu bawa motor sama bawa mobil tuh cewek tuh ternyata lebih gampang kalau gue bawa mobil nih. Ada sih. Ya itu yang gue bilang tadi, kalau udah kuliah ya lu akan lebih realistis cuy. Cewek juga akan lebih realistis gitu. Dia akan melihat materi gitu kan. Tapi kalau di SMA yang fisik ya lu yang ngeliat kegantengan lu kurus, body keren gitu kan. Pokoknya populer lah. Iya. Rambut poni lempar gitu. Cuy gila ya kan. Tapi kalau di kuliah ya benar sih. Jadi lebih realistis, ketika lu materi lebih banyak ya lu akan dapet cewek yang lebih mudah gitu. Jadi bang kendaraan itu memang berpengaruh. Kalau lu gimana pengalaman lu, Jong? Pengalaman gue itu berpengaruh nggak? Gue sih nggak pernah sampai mendalami seperti itu, Cok. Waktu gue pribadi ya. Waktu gue naik angkot, gue bawa motor, gue bawa apa aja gitu ya. Kayaknya punya pacar aja, Cok. Kayaknya nggak sampai harus. Makanya tadi kenapa gue bilang si Randi kalau cowok kata pacaran tuh harus bayarin dulu. Gue nggak ngalamin itu, Cok. Nggak ngalamin lo ya? Jadi gue ini setengah-setengah. Berarti dukunnya bagus. Boleh. Di gunung mana ya? Di gunung mana? Nanti gue temuin. Bagus dukunnya. Jadi makanya jadi kita sering berseberangan ini. Jadi tapi kan nggak apa-apa. Dinamika dalam bercinta. Beda-beda orang ngalaminnya. Cinta itu unik lah. Cinta unik tapi lu jangan ngomong kata bijak, gue mas dengarnya. Agak cinta itu unik tapi bahagianya luar biasa sih. Soalnya kalau di Instagramnya dia cowok sering posting apa dia? Terus kata-katanya bijak. Gue malas baca lah. Jadi kata gue kayak orang-orang tersakiti mulu. Ya, itu atau orang-orang pengen dia ini loh. Dikasihani. Enggak, sebenarnya sih gue pengen banyak. Kebetulan Instagram gue banyak temen ceweknya ya. Banyak soal temen ceweknya. Temen cewek gue banyak di Instagram. Sombong. Jadi dia sering update status. Kamu jahat udah gitu. Nah kadang-kadang gue ingin menyampaikan ke dia, kadang-kadang gue nggak enak gitu kan. Ya udah gue update aja tuh. Kode. Udah gue update posting gitu. Jadi lu nggak langsung ngomong ya, jadi pakai kode. Oh, jadi sebenarnya kode buat orang lain. Iya. Lu tag nggak tuh orangnya? Enggak, gua nggak tag. Iya, jangan-jangan lu buat itu buat modus juga, jangan-jangan. Kadang. Tapi tujuan gua adalah gua pengen ngasih tahu ke lu, ke cewek-cewek yang misalkan yang lu galau gara-gara habis putus gitu, kebucin. Hello, lu itu ngapain? Cinta itu bahagia, cuy. Iya, ngapain? Iya, cinta itu bahagia. Lu sedih berarti lu bukan cinta, cuy. Oh iya nggak sih? Masih banyak cowok-cowok yang bisa ngebahagiain lu, contohnya gua ya kan? Iya. Kok jadi lu sih ya? Ini dia nih. Iya, contohnya gua kan gitu kan. Bocah enggak sih? Jadi, tapi pernah nggak ngelakuin hal gila apa satu putus cinta? Yang kayaknya lu parah dan nih frustasi lah gitu. Kan ada kan sampai orang gue pengen bunuh diri nih. Ada sampai gitu loh, Cok. Yang jilet-jilet. Ada itu emang ada. Enggak gua. Ada yang diri di pojokan atau di pantai gitu. Enggak pernah. Ya karena ya gue realistis cuy, kalau misalkan gue putus sama dia berarti jodoh gue bukan dia gitu loh. Berarti dia lebih dewasa, Cok. Yes. Berarti setelah badai, setelah hujan ada pelangi di depan cuy. Iya enggak sih? Keren matahari. Iya keren store. Aduh udah kayak Iron Man gue. Benar. Berarti kalau emang sangka sampai itu berarti cuma sampai situ aja jodohnya. Iya, betul. Jadi kesimpulannya nih, Cok. Menurut lu Rani, pacaran waktu SMA sama waktu kuliah tuh apa?
pacaran waktu SMA sama kuliah. Kenapa Kesimpulannya apa di keseriusannya doang? Apa memang apanya? Jadi kesimpulan gue ketika lu udah beranjak dewasa, artinya lu sudah kuliah, otomatis pola pikir lu, cara berpacaran lu, tujuan untuk lu pacaran lu akan berbeda sih. Berbeda. Kayak gitu. Tadinya cuma senang-senang, sekarang jadi ada cita-cita ke depannya gimana? Iya, betul. Gitu. Jadi emang gitu ya, kadang emang kalau udah kuliah pasti kan ada jenjang tadi gue bilang pengen nikah, pasti bakal mikir yang lebih selektif. Lebih selektif gitu. Jadi buat teman-teman juga yang baru-baru jadi maba nih, coba. Teman-teman yang gue pesan nih, coba. Yang baru jadi maba, pacaran tuh boleh, Cong. Boleh. Jangan kalau pacaran tuh boleh, karena kita pacaran kan bersosialisasi juga. Yep. Ya. Tapi jangan sampai kebablasan, Cong. Kebablasannya kayak gimana itu? Jangan sampai Lu ke kampus kelewatan. Jangan sampai. Jadi kebablasan. Jangan sampai ya. Ingat, kampus itu Apa? Kampus itu belajar. Ya pokoknya jangan sampai lu menyayangi, mencintai pasangan lu melebihi rasa sayang lu ke sang pencipta lu. Betul begitu, Pak? betul sekali. Saya bisa lurusin tenang. Jadi ya benar. Jadi jangan sampai kita merusak merusak hidup kita, Cok. Betul. Ya, masa depan kita. Makanya pacaran tuh yang positif-positif aja. Saling support dalam satu kuliah. Kalau misalkan belum positif, coba lagi biar positif. Begitu. Kalau belum positif, ganti gayanya. Salah gaya nih, Cok. Salah gaya. Nah, salah gaya dalam mengerjakan tugas. Belajarnya salah. Pokoknya lu tuh pacaran kalau belum positif belum jago. Iya, bener dong. Iya gak sih? Iya. Kalau pacarnya sih negatif aja, aduh, bahaya. Nggak usah pacaran dia gitu. Jadi kita positif aja. Betul. Jadi semangat kuliahnya. Tapi lu mantan lu banyak di kampusnya? Banyak sih, enggak banyak sih, cuma ada 4 tahu dia ngakuin gua apa enggak. Gitu. Kasian banget. Tapi itulah, jadi gue bilang semoga buat teman-teman maba bisa menjaga diri baik-baik di kampus nih. Kampus betul. Jangan sampai kaget dari SMA tiba-tiba kuliah. Waduh. Emang jangan kuliah itu bebas banget. Bebas, Nah, kita yang memberi batas kita memagar-magarkan diri kita sendiri. Kita sendiri jadinya. Jadi kadang-kadang jangan sampai kita nggak boleh munafik, Cong. Memang kadang-kadang kan anak kampus itu kan lebih suka berlebih-lebihan, Cok. Banyak juga ya. Kita nggak boleh munafik. Emang kita kan ada yang suka main ke kosan, ada yang suka ngapain ya. Semoga kita hanya sebagai ini aja, bahan-bahan cerita kita tahu aja, oh itu jadi gitu. Jangan sampai begitu kita. Jangan sampai kayak gitu. Penyesalan selalu datangnya terakhir. Iya, gitu. kalau pendahuluan. Iya, pendahuluan. Iya. Makin seru teman-teman ya. Jangan lupa subscribe. Ditekan loncengnya sambil bergoyang. Lu tinggal ketik aja di YouTube, lu tulis aja tuh podcast kepedean, nanti lu subscribe aja, jangan lupa. Jadi kita bisa dengar di YouTube bisa, di Bagi. Spotify bisa, bisa juga di Spotify, di Castbox bisa, juga bisa. Kita menyebarkan alat burung dara juga. Burung dara juga. Terkompos juga ya. Jadi ini bisa didengarkan di mana-mana. Oke. Jadi Randi lu punya Instagram nggak? Punya. Jadi kalau mau follow gua bisa di Randi Dwira, nanti ada di sini. Masih di sini ya. Oh iya, jangan lupa buat teman-teman yang udah nonton podcast kepedean yang mau naruh produk di sini biar nggak sepi. Iya nggak sih? Iya sih. Kosong gitu. Biar next gua kesini, gua diundang lagi, gua dikasih amplop lagi ya. Biar penuh, biar ada hiasan lah gitu. Lu boleh naruh produk lu di sini. Bebas Pokoknya gue bilang gratis, Cong. Gratis. Gratis. Kalau kirim barangnya abang kenyang, ada senang gitu. Sama-sama kenyang. Tapi nanti bayar juga. Enggak, ini coba gratis. Gratis. Jadi teman-teman, inilah bahasan podcast singkat kita hari ini. Iya, mengenai tentang percintaan masa kuliah. Jadi dinamikanya naik turun. Kayak roller coaster. Tapi dinikmati saja. Dinikmatin aja. Jadi menjadi kenangan yang terindah nanti. Karena banyak juga dari kuliah jadi menikah. Banyak. Curhat lagi. Banyak juga yang dari kuliah batal nikah. Banyak juga. Jadi selamat buat teman-teman yang sudah teman kampus akhirnya menikah. Dan selamat juga teman-teman yang sudah menjaga jodoh orang. Terima kasih. Oke teman-teman, sampai sini aja. Sampai ketemu lagi. Di mana? Di podcast apa namanya? Podcast kepedean.